adalah komputer. Semua teori, semua konsep yang kita pelajari adalah bagaimana ujung-ujungnya adalah bagaimana cara komputer itu bekerja. Lah gambar ini yo mudah-mudahan sudah ngelotok lah di kepala kita semua gitu. Ya, kalau kita lihat di sini kan namanya komputer itu kan secara konsep ada 3 bagian, memori, CPU, dan perangkat I/O. Pertama, yang kedua juga yang namanya program dieksekusi, kemudian dia jadi ingin mempekerjakan komputer, ya tentunya mereka butuh ya program-program itu, proses-proses itu butuh semua perangkat yang ada dalam sistem komputer untuk dia pekerjakan supaya proses itu bisa selesai. Artinya kalau kita bicara dari konsep seperti ini, maka ya seperti definisi daripada operating system di awal-awal dulu itu, ada 2 kata penting yang menjadi definisi daripada operating system. Yang pertama adalah mengelola, memanage. Yang kedua adalah sebagai intermediary, jadi sebagai perantara lah antara pengguna dan komputer. Nah, dalam hal operating system sebagai pengelola, satu, yang kedua proses itu butuh sesuatu, yang ketiga di komputer itu ada CPU, proses, dan perangkat I/O. Ya tentunya kalau kita sudah mulai berbicara seperti ini, tentunya akan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ketiga sumber daya itu. CPU itu akan sangat terkait dengan pengelolaan proses, clear gitu ya. Ini ngulang lagi lah, minggu lalu sebenarnya sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan proses, nah ini kan kita mesti bedakan beberapa istilah yang terkait dengan proses. Di level tingkat tinggi ada istilah program, kemudian ada istilah job, kemudian ada istilah proses, dan nanti akan ada istilah thread. Ini serupa tapi tak sama. Ketika kita berbicara program aplikasi, program gitu ya, itu kan bentuk fisiknya ya file, berkas yang ada dalam storage, yang kalau kita buka misalnya dengan Windows Explorer, dia punya atribut tertulis itu application. Dan ngapa-ngapain sekedar file saja, sama dengan file-file data segala macam lah gitu ya. Dan itu tidak dalam posisi dalam diskusi teori operating system itu dikelola oleh operating system. Kalau program itu dijalankan, barulah mulai operating system akan mengelola mengelola sistem komputer untuk menjalankan aplikasi atau program yang dijalankan oleh user. Sehingga ada istilah bahwa yang namanya program itu adalah passive entity, nggak ngapa-ngapain, dia cuma di dalam storage sekedar sebuah berkas atau file. Ketika dia di run, baru dia menjadi active entity. Nah, istilahnya sudah mulai berubah menjadi proses. Jadi kalau kita bicara proses itu, istilah proses dalam operating system, yaitu program yang di run. Nah, proses, kalau kita buat program, ya kemarin waktu kita berbicara bedanya serupa tapi tak samanya multi-programming dan multitasking, itu ada istilah job gitu ya. Job itu sebenarnya antrian, sebenarnya bukan begitu. Saya nggak tahu, kalau di Windows kayaknya bisa ya, kita punya 2 program misalnya ya, ada 2 berkas program, kemudian kita ingin memerintahkan komputer untuk mengerjakan secara berurutan tanpa kita klik-klik gitu ya. Kita buat sebuah berkas, sebuah file yang isinya adalah kerjakan aplikasi A, kemudian kerjakan aplikasi B, dan kemudian kerjakan aplikasi C misalnya. Itu bisa di dalam Windows. Itu biasanya file ekstensinya BAT gitu ya. Model batch lah seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya dikatakan sebagai sebuah program sebenarnya. Itu istilahnya adalah job. Gitu. Jadi di atas itu ada job, kemudian ada program, ada proses. Nah, satu buah program itu akan ada, bisa saja model pemrogramannya adalah multi-thread programming. Multi-thread programming itu adalah model di mana dalam satu buah program dituliskan dalam pandangan user, itu ada beberapa buah modul
yang kita minta komputer untuk dikerjakan secara bersama-sama, gitu ya. Artinya bahwa dalam sistem, ketika nanti itu di-run, akan ada lebih daripada satu proses dalam sebuah program yang dikerjakan secara bersama-sama, beberapa buah proses dalam satu program. Itu yang namanya thread. Jadi masing-masing proses dikatakan sebagai thread. Jadi ada beberapa istilah yang akan kita sebut-sebut di dalam pengelolaan proses, mulai dari job, kemudian proses, dan kemudian thread. Nah, proses itu kan ya active entity. Dia isinya dua komponen sebenarnya, ada instruksi dan ada data. Instruksi adalah yang nanti akan diperintahkan komputer untuk bekerja. Nah, dalam bekerjanya itu tentu itu tadi bahwa semua proses butuh sesuatu lah, butuh sumber daya. Nah, kalau kita bicara dia butuh sumber daya, tentunya semua sumber daya itu harus ada di dalam sistem komputer. Mau mencetak sesuatu, ya harus ada printer. Nggak bisa ada proses mau mencetak sesuatu tapi nggak ada printer misalnya. Nah, artinya bahwa di dalam menyelesaikan proses komputasi, ya semua resource itu dibutuhkan oleh proses. Di antaranya ya CPU untuk mengerjakan instruksi-instruksi, memori untuk menempatkan instruksi dan data, kemudian perangkat I/O untuk mengerjakan perintah-perintah yang terkait dengan penginputan dan penyampaian hasil proses, kemudian files dan lain-lain. Ini semua akan dikelola oleh operating system. Nah, kemudian semua proses tadi dalam menyelesaikan pekerjaannya butuh sumber daya. Proses tidak selamanya ada di dalam sistem komputer. Suatu saat proses akan selesai, sumber daya terbatas, sehingga aturan main di dalam konsep pengelolaan proses adalah manakala sebuah proses itu sudah selesai, ya sudah, semua sumber daya harus dilepaskan supaya nanti bisa digunakan oleh proses-proses yang lain yang masuk ke dalam pengelolaan operating system. Itu satu prinsip. Memori terbatas misalnya, memori hanya ada 10 kilo misalnya. Nah, kalau 10 buah proses pakai 1 kilo, ketika sudah selesai, tidak dilepas-lepas, nggak akan ada proses lain bisa run di dalam sistem komputer. Nah, sehingga dalam pengelolaan proses, manakala sebuah proses sudah selesai, ya sudah harus dilepaskanlah penggunaan proses itu, sehingga bisa digunakan oleh proses-proses yang lain. Oke, nah kemudian tadi bahwa yang namanya proses itu sebenarnya isinya adalah, bentuknya adalah kumpulan instruksi, ya, kumpulan instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer dan data, urut-urutan instruksi. Lah, karena namanya algoritma, urut-urutan instruksi, maka bentuk pekerjaannya ya kerjakan A, kemudian kerjakan B, kemudian C, habis C D, habis D, E, ada seperti itu, satu persatu instruksi akan dikerjakan. Nah, sehingga di dalam pengelolaan sistem komputer dibutuhkan satu penunjuk yang menunjuk ke instruksi-instruksi yang akan dan harus dikerjakan oleh komputer. Nah, itu yang dikatakan dengan istilahnya adalah program counter. Judulnya jelas program counter. Jadi karena apa? Karena proses pengeksekusian itu dilakukan secara berurut-urutan, satu per satu, gitu ya. Nah, itu umumnya hanya punya satu program counter. Kalau program yang dibuat ketika itu di-run jadi proses, itu algoritmanya algoritma biasa gitu ya, jadi seperti rasanya umum lah, bukan algoritma umum gitu ya. Nah, manakala program itu dibuat dengan konsep multi-thread programming, di mana dalam pandangan user itu ada beberapa buah proses yang dikerjakan secara berbarengan, maka dalam pengelolaannya tentunya program counternya tidak satu, lebih daripada satu, tergantung pada berapa banyak proses yang dikerjakan secara berbarengan itu. Jadi kalau misalnya sebuah program, di dalam program itu ada 2 thread misalnya, nah sehingga program counternya yang dibutuhkan menjadi 3, 1 untuk prosesnya, main prosesnya, kemudian 2 untuk masing-masing
thread-nya. Jadi untuk multi-thread proses itu jumlah program counternya itu tidak satu, lebih dari satu, tergantung pada bentukan programnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan pola manajemen proses. Lah, aktivitasnya apa saja? Nah, aktivitasnya kalau kita bicara aktivitas dalam pengelolaan proses ya ada 5 ini, gitu ya. Yang pertama terkait dengan creating and deleting. Tadi ya bahwa program pada awalnya program itu adalah sebuah berkas, sebuah file, dia nggak ngapa-ngapain, cuma tersimpan saja di dalam storage, sehingga dia dikatakan sebagai entitas yang pasif saja, gitu ya. Nah, user menjalankan program itu. Begitu user menjalankan program itu, maka dalam pandangan operating system ada sebuah proses yang harus dikerjakan oleh komputer. Ada sebuah proses, ya seperti kita kalau diskusikan mekanisme bentuk kerja daripada komputer. Pertama kali file itu, isi daripada file itu di-copy ke dalam memori. Setelah di-copy, nanti data-datanya, informasinya semua diciptakan dan seterusnya gitu ya. Artinya ada mekanisme yang terkait dengan creating proses. Ini dampak dari dimintanya oleh user komputer mengerjakan sebuah program. Ya sudah, berlangsunglah pekerjaan itu. Ini apa namanya ini, kalau bahasa Inggrisnya occupy, occupy itu apa ya, kalau anak muda bilang bahasa kita men-tag sesuatu gitu ya. Nah, itu akan dipakai terus selama proses itu berjalan. Lah, manakala proses itu sudah selesai, ya tadi itu semua sumber daya harus dilepaskan supaya bisa digunakan oleh proses-proses yang lain. Gitu ya. Nah, ini juga ada aktivitas terkait dengan telah selesainya sebuah proses, itu ini dikatakan dengan deleting terhadap proses. Nah, kalau kita bicara baik creating maupun deleting terkait dengan masuk atau selesainya sebuah proses itu ada dua. Ada yang user proses, ini maksudnya adalah proses yang muncul karena perintah daripada user yang artinya bahwa user yang akan menjalankan sebuah program, dan proses yang muncul karena sistem itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kemarin kita bicara interupsi. Interupsi fisiknya adalah sebuah penanganan instruksi, itu adalah bentuknya adalah sebuah modul, sebuah program kecil. Ya ujungnya jadi proses, tidak program, karena dia sudah ditempatkan di dalam ROM, dalam memori. Itu yang dikerjakan kalau ada interupsi tertentu. Interupsi ada sesuatu yang diminta oleh perangkat I/O sesuatu terjadi pada perangkat I/O dan meminta pada operating system untuk menangani kejadian interupsi itu. Kemarin saya beri contoh printer misalnya, kalau ya normalnya printer diminta bekerja, kemudian sudah selesai, ya sudah kasih tanda bahwa kasih tahu ke sistem bahwa dia sudah selesai. Itu normal. Yang tidak normal, printer disuruh mencetak, lagi tengah-tengah mencetak belum selesai, tahu-tahu kertasnya kusut misalnya. Nah, dia akan kasih informasi, kasih interupsi ke komputer, ke sistem bahwa ini ada interupsi terkait dengan kertas kusut. Nah, nanti si operating system akan menangani kasus kusutnya kertas itu. Ini bentuknya adalah pengeksekusian daripada proses untuk interrupt service handlernya. Jadi ada call system. Jadi begitu kita berbicara creating dan deleting, ini pemahamannya adalah creating dan deleting proses yang bisa datang dari user maupun dari sistem. Kemudian yang kedua, aktivitas yang terkait dengan pengelolaan proses itu adalah suspending and resumming. Suspending itu menunda. Ya contoh sederhana tadi itu bahwa proses itu bisa proses yang sedang menggunakan CPU itu dari user itu bisa saja disuspend, ditunda karena ada interupsi. Interupsi punya prioritas yang tinggi untuk dikerjakan oleh komputer, oleh operating system.
Nah, kalau misalnya CPU sedang dalam penggunaan oleh sebuah proses, maka si proses itu ditunda dulu. CPU dialokasikan untuk mengerjakan interrupt service handler. Nah, kejadian ini, mekanisme ini, itu yang aktivitas ini itu dikatakan dengan suspending, menunda. Sampai suatu saat selesainya penanganan terhadap interupsi yang diminta oleh perangkat I/O. Nah, kalau sudah selesai, maka akan kembali dilanjutkan proses yang tadi terinterupsi untuk diteruskan kembali. Nah, aktivitas ini yang terkait dengan resumming proses. Gitu ya. Oke, sampai sini dan tanyakan dulu. Oke, kemudian aktivitas yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme untuk sinkronisasi. Ya tadi itu membuat program algoritma itu kan ya kalau yang normal-normalnya rasanya kalau kebanyakan orang jarang sih ya buat program yang modelnya multi-thread programming. Umumnya algoritma cuma satu urut-urutan lah gitu ya. Dalam pandangannya satu buah proses saja gitu. Namun ada fasilitas, ada kemungkinan bahwa namanya program itu kita bisa membuat bahwa di dalam program itu ada beberapa buah proses, beberapa buah modul yang nanti dalam algoritma itu akan dikerjakan secara bersama-sama. Itu yang dikatakan dengan multi-thread programming. Nah, banyak masalah di dalam pengelolaan multi-thread ini. Salah satunya adalah masalah nanti kita akan diskusikan pada minggu kesekian itu yang namanya race condition. Intinya itu kan tadi bisa saja sebuah proses itu belum selesai dia terinterupsi. Terinterupsi itu sebenarnya tidak hanya digantikan oleh penanganan interrupt service handler, tapi juga bisa terinterupsi karena berganti user proses. Bahkan bisa terjadi begitu sebuah program lagi dikena sebuah program dengan katakanlah dua thread yang pertama sedang menggunakan CPU, ya, thread yang pertama sedang menggunakan CPU belum selesai, kemudian digantikan oleh thread yang kedua. Itu bisa saja terjadi. Kenapa kok begitu, Pak? Ya karena ada mekanisme, ada algoritma, ada teknik lah. Ada teknik, ya salah satu yang populer adalah bahwa semua proses ketika menggunakan CPU itu dijatah waktu guna CPU-nya. Nah, waktu guna CPU sudah selesai, prosesnya belum selesai, digantikan. Jadi thread satunya belum selesai, digantikan ke thread yang kedua. Nah, problemnya adalah dalam pemrograman itu ada istilah namanya misalnya data. Data itu ada data yang public, ada data yang local. Data yang lokal itu implementasi dalam program itu ada data-data variabel-variabel yang lokal. Kalau data publik, variabel-variabel yang publik. Kalau variabel publik, datanya bisa diakses, bisa diotak-atik oleh semua modul yang ada dalam program. Kalau data yang sifatnya lokal hanya berlaku ya di dalam program itu. Nah, problemnya adalah katakan ada satu buah data publik yang ada pada thread 1 yang tadi dikerjakan, gitu ya, dan juga digunakan dalam prosesnya pada thread kedua. Nah, kan data itu kan harus ketika berubah itu kan harus tuntas, tidak tuntas gitu ya. Nah, problemnya adalah belum tuntas proses thread 1 itu selesai mengotak-ngatik data 2 karena prosesnya bergantian menggunakan CPU dengan proses thread kedua, ya maka terjadi jadi tidak konsisten isi daripada data yang publik itu yang dikatakan dengan race condition. Itu nggak boleh gitu ya. Harus selesai dulu pengotak-atian data publik itu, baru data publik itu bisa diotak-atik oleh proses yang lain supaya algoritmanya tidak kacau balau. Nah, kondisi ini itu dikatakan dengan kondisi race condition. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, sehingga harus ada pengaturan gitu ya. Kalau sebuah thread masuk dalam posisi yang nanti istilahnya adalah critical section, masuk dalam sisi kritis, itu tidak boleh diinterupsi, harus selesai dulu. Nanti baru kalau sudah selesai, baru monggo silakan thread lain boleh menggantikan posisi penggunaan CPU-nya.
Nah ini mekanisme yang terkait dengan sinkronisasi proses. Dan yang keempat adalah menyediakan atau adanya mekanisme yang terkait dengan proses communication. Komunikasi antar proses. Proses wujudnya kalau kita kembali ke coding, ke program, bentuk program itu kan bisa modul gitu ya. Komunikasi modul dengan modul kan Anda tahu lah, namanya modul itu kan, apalagi pemrograman zaman sekarang. Pemrograman zaman sekarang itu semua konsepnya adalah modul itu bentuknya fungsi. Kalau kita bicara sebuah fungsi, tentunya akan berbicara ketika modul itu akan dikerjakan, modul itu akan mendapatkan data dari modul yang memanggil, sistem call, program call gitu ya. Nah, ada data yang dikirimkan dari modul yang memanggil ke data ke modul untuk data di modul yang dipanggil. Itu kan ada istilah parameter, ada istilah argumen gitu ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, ada nilai yang di-return, ada nilai yang dikembalikan sebagai hasil daripada pengeksekusian subprogram atau modul itu atau fungsi itu. Nah, bicara data yang dikirimkan dari satu modul ke modul yang dipanggil, parameter dan argumen itu istilahnya kalau di dalam dunia pemrograman, dan nilai yang dihasilkan daripada pengeksekusian modul itu ke modul yang memanggil, return nilainya, nilai baliknya. Nah, itu berbicara mengenai proses communication. Kemudian terakhir, dalam aktivitas pengelolaan proses, ini terkait dengan penanganan deadlock. Kalau istilah kita seharian dengan komputer tuh hang. Ini istilah deadlock, istilah dalam konsep di operating system. Kalau di keseharian komputer hang, kalau handphone itu handphonenya nge-lag, karakteristiknya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau dengan Windows kelihatan itu ada tulisan not responding. Biasanya kalau kita sabar ya, kita tunggu saja beberapa saat gitu ya, nanti yang not responding itu mungkin saja bisa jadi hilang tulisan not responding. Artinya sebuah proses atau beberapa proses yang deadlock itu bisa terrecovery pada sebuah keadaan. Tapi kadang-kala ya nggak bisa gitu ya. Ditunggu-tunggu ya tetap saja not responding. Nah biasanya kalau sudah ketemu kasus begini, kita ya kemudian Ctrl Alt Del, keluar task manager, nah ya udah pilih salah satu mana yang mau dibunuh gitu ya. Nanti biasanya kalau itu satu saja dibunuh, nah biasanya yang lain yang not responding akan normal kembali. Nah, ini 5 aktivitas yang ada di dalam aktivitas pengelolaan proses. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Paham? Pak. Ya, bagaimana? Kalau misalnya ada 2 thread, ya. Terus thread kedua itu membutuhkan balikan dari thread pertama gitu kan Pak ya? Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu Pak ya? Itu bicara komunikasi proses itu. Multi-thread programming itu tidak, kalau kita bicara ini agak sulit karena yang tidak biasa membuat program agak sulit bayangin ya. Dibiasakan kita buat program, ada satu program utama, kemudian ada beberapa buah fungsi kan itu ya. Nah, model seperti ini kan model biasa ya. Nanti program yang ada main program atau modul manggil fungsi yang itu. Nah, bicara dalam konteks seperti ini itu bicara komunikasi antar proses. Jadi ngirim data untuk dikerjakan, selesai dikerjakan akan ada data balik ke modul yang manggil. Nah, ini bicara komunikasi proses. Nah, kalau bicara dalam multi-thread programming itu sebenarnya antara thread yang satu dan thread yang kedua itu nggak ada hubungannya. Terus kalau ditanya bagaimana komunikasinya, apakah algoritma? Yaitu menggunakan data public. Jadi 2 buah modul yang jalan bareng-bareng, karena akan ada komunikasi antara 2 buah thread misalnya, maka dalam algoritma itu biasanya dilakukan adalah kita pasang data yang sifatnya public. Jadi bisa diproses di mode thread yang satu, bisa diproses di thread yang kedua. Nah, bentuk komunikasi seperti itu. Nah, itu kalau dikerjakan, yang terjadi apa? Nanti kita sampai ke sana. Ada suatu keadaan di mana
data publik itu tidak boleh diotak-atik oleh thread yang lain dulu sebelum dia selesai. Karena kalau dia belum selesai dirubah, terus diotak-atik, nanti dilanjutkan lagi oleh thread yang awal, nanti hasilnya jadi kacau. Nah, jadi yang terjadi mesti disinkronkan. Sinkronkan bagaimana maksudnya? Selesaikan dulu yang A, yang pertama, baru berikutnya baru thread yang kedua yang boleh ngotak-ngatik data publik itu. Nah, jadi mekanisme yang biasa dilakukan di dalam pemrograman multi-thread programming, kalau ada beberapa buah thread yang ingin berkomunikasi, harus berkomunikasi, ya mekanismenya lewat data publik. Jadi bukan dalam konteks kirim-kirim data kayak tadi argumen dan parameter, kemudian ada range nilai. Gitu, Mas. Oh ya, oke. Oke, siap, Pak. Ya. Kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, nah kemudian yang kedua ya ini konsep daripada pengelolaan memori ya. Ya sudah sering kita diskusikan lah yang namanya tadi ya program asik entity itu sebuah sesuatu yang disimpan dalam storage lah, dalam hard disk, nggak ngapa-ngapain kok gitu ya. Begitu kita mau menjalankan komputer atau katakanlah mau membuat komputer menjadi mesin tik misalnya, ya kita harus punya program aplikasi yang akan mengubah komputer menjadi mesin ketik. Kita jalankan program itu gimana caranya, kita tahulah, kita kalau Windows ya kita klik filenya, kita siapkan shortcutnya, kemudian kita klik shortcutnya, ya banyak cara lah untuk mengindikasikan bahwa kita ingin menjalankan sebuah program. Nah, begitu kita ingin menjalankan sebuah program, ya kalau kita bicara mekanisme bagaimana cara komputer bekerja, hal yang pertama yang akan dikerjakan oleh komputer, operating system, itu adalah mengcopy isi daripada file aplikasi yang ingin dijalankan ke dalam memori. Ya, namanya judulnya mengcopy. Nah, kalau mengcopy tentunya catatannya adalah bahwa space ruang yang tersedia di dalam memori itu harus cukup untuk program tersebut. Jadi kalau misalnya programnya itu katakanlah besarnya 1 kilo misalnya, ya maka memori harus tersedia tempat sebesar 1 kilo untuk ditempatkannya si program yang dijalankan itu. Ya karena konsepnya begitu, bahwa semua program yang dijalankan kudu harus ada di dalam memori dulu, baru bisa dikerjakan. Karena akses ya program itu kan sebenarnya secara prinsip isi hanya 2, instruksi dan data. Anda kalau buat program kan bicara algoritma dan bicara variabel. Ya, begitu kita bicara program ya isi hanya ada 2, instruksi dan data, gitu ya. Nah, ini akan dikerjakan secara berurutan dalam konsep umum ya akan dikerjakan secara berurutan dengan bentuk urutan tertentu. Nah, ini si program yang akan dijalankan di-copy ke dalam memori. Nah, baru itu bisa dikerjakan oleh komputer. Ya, akses yang mengerjakan instruksi-instruksi itu adalah CPU. Nah, berarti ya konsepnya pun begitu, bahwa hanya CPU yang bisa mengakses instruksi di dalam memori, pun juga dengan data. Nah, dalam hal pekerjaan I/O memang sekarang ada fasilitas, ada teknologi yang memungkinkan CPU tidak lagi langsung melayani I/O dalam usaha untuk mendapatkan datanya, karena akan mengganggu kerja daripada CPU. Utilitas CPU akan dibuat semaksimal mungkin. Nah, sehingga urusan bagaimana mengakses sesuatu dalam memori oleh perangkat I/O itu akan dilayani oleh DMA, Direct Memory Access. Oke, itu kan konsep kerja daripada prinsip utama di dalam kerja daripada sistem komputer. Lah, penempatan proses di dalam memori itu aktivitas manajemen. Jadi begini, kemarin juga sudah kita diskusikan waktu kita berbicara mengenai bedanya antara multiprogramming dengan multitasking. Multitasking itu konsepnya bahwa komputer dalam suatu saat bisa mengerjakan beberapa buah proses bersama-sama. Jadi istilahnya konkurensi ya, saya bahasa Indonesia aja nggak ngerti kalau bersama-sama. Jadi bukan bedakan antara konkurensi dengan paralel. Paralel bersama-sama, tapi pada saat yang bersama ya sama-sama gitu ya.
Kalau konkurensi bersama-sama itu dalam level pandangan user, di level mesin ya karena kecepatan yang begitu tinggi ya secara realnya sebenarnya tidak bersama-sama tapi gentian. Tapi karena kecepatan yang begitu tinggi terlihat seperti bersama-sama. Nah, konsep multitasking itu punya implikasi bahwa harusnya jumlah program yang di-run atau jumlah proses yang masuk ke dalam pengelolaan operating system itu tidak terbatas pula gitu ya. Nah, problemnya adalah bahwa memori itu terbatas gitu ya. Sehingga biasanya kalau sudah berbicara mengenai multitasking, bicara memori yang terbatas, maka metode yang dipakai adalah virtual memory. Virtual memory konsep yang memungkinkan boleh dibilang memori itu tidak ada batasnya. Ya, virtual memory memang secara fisik judul virtual memory semu lah gitu ya. Fisiknya itu ada di dalam storage, di dalam hard disk, ada bagian di dalam hard disk yang digunakan sebagai memori, persis seperti penggunaan RAM. Nah, ya karena menggunakan hard disk, ada space yang digunakan untuk virtual memory, ya maka semakin besar settingan untuk virtual memory tentunya akan memakan space sekian besar. Jadi kalau semakin besar tentunya akan berkurang jumlah berkas file yang bisa disimpan dalam storage ya, karena sebagian besar akan dimanfaatkan oleh operating system untuk memori. Ukuran daripada operating system itu ukuran daripada virtual memory itu jauh lebih besar daripada ukuran daripada RAM. Tadi CPU tidak bisa langsung mengakses virtual memory, CPU hanya bisa mengakses RAM gitu ya. Nah, sehingga dalam hal utilisasi CPU itu ada satu mekanisme yang harus diperhatikan, di mana sebisa mungkin, bahasa gampangnya sebisa mungkin CPU butuh sesuatu itu sudah harus tersedia di dalam memori, sudah harus tersedia. Realitasnya tidak selalu artinya bahwa ketika CPU butuh sesuatu dari memori, kemudian katakanlah tidak tersedia, maka kemarin itu ada mekanisme swapping. Jadi ada mekanisme RAM itu di-copy dulu dikembalikan ke dalam virtual memory, kemudian bagian yang dibutuhkan oleh CPU akan ditempatkan lagi di dalam RAM, baru kemudian diakses oleh CPU. Mekanisme ini akan mengakibatkan tadi itu optimasi CPU bisa saja jadi turun, karena ketika butuh sesuatu dan tidak ada dan itu sering, ya tentunya akan memperlambat proses, karena CPU nunggu proses swapping itu, ada swap in dan swap out-nya. Jadi nanti kita akan sampai diskusi beberapa buah teknik, yang masing-masing teknik ada banyak teknik lah ya, itu akan ada untung ruginya gitu ya. Targetnya hanya satu sebenarnya, sebisa mungkin setiap kali CPU butuh sesuatu itu sudah harus tersedia di dalam RAM, sudah harus tersedia. Jadi ada beberapa buah algoritma itu bisa kita ukur istilahnya ada page fault dan page hit-nya. Itu kalau Anda buka task manager, kemudian buka resource manager, itu kan ada kelihatan tuh fault, derajat daripada fault berapa persen gitu ya. Semakin tinggi persennya, itu berarti setiap kali CPU butuh sesuatu tidak ada di dalam memori. Semakin rendah presentasinya itu cerita bahwa semakin jarang terjadi page fault-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau seringnya sih tidak besar, hanya 0% lah gitu. Karena biasanya kalau Pak ini kok saya coba kelihatannya kok 0 terus Pak. Ya, betul, itu kenapa? Karena jumlah program yang di-run itu masih lebih kecil daripada jumlah RAM-nya. Jadi mekanisme swap in swap out-nya itu tidak terlihat. Komputer zaman sekarang kan cukup besar memorinya gitu ya. Tapi akan terlihat kalau misalnya katakanlah komputernya
RAM-nya cuma 2 giga misalnya, terus merun program yang besar, total programnya besar katakan 20 giga, itu kelihatan tuh nanti di situ presentasi fault-nya itu besar sekali gitu ya. Nah ini manajemen memori yang terkait dengan optimasi dan utilisasi daripada CPU. Oke ya, nah kemudian aktivitas berikutnya terakhir adalah ya ini aktivitas umum dari pengelolaan memori. Yang pertama adalah keep track of which part of memory are currently being used by and whom. Kan nggak boleh ya, namanya program itu ada algoritma, ada urut-urutan dari program, isinya instruksi-instruksi yang dikerjakan. Begitu masuk ke dalam memori, nggak bisa sebuah alokasi, sebuah proses di dalam memori itu bertumpang tindih dengan proses-proses yang lain. Itu nggak bisa. Kalau secara nalar saja udah nggak mungkin lah, begitu override atau tumpang tindih, via algoritmanya. Nanti ada instruksi ini punyanya siapa, itu sudah sulit sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, prosesor cuma satu. Artinya bahwa ketika prosesor cuma satu, yang menggunakan prosesor ya hanya dari satu buah proses. Tidak bisa dikenakan untuk dua proses. Sehingga harus ada aktivitas mekanisme untuk mengidentifikasi instruksi yang sedang dikerjakan ini instruksi dari proses yang mana. Gitu kan, seperti itu ya, gitu ya. Nah, ini maksudnya dari keep track part of memory. Kemudian berikutnya tadi aktivitas dari memory management ini sebenarnya terkait dengan tadi pengelolaan virtual memory. Nah, kalau sudah bicara pengelolaan virtual memory, tadi itu akan ada aktivitas, ada kejadian swapping, ada data yang dipindahkan, yang di-copy sebenarnya, diambil dan dipindahkan dari virtual storage, itu realnya posisi fisik yang ada di storage, di hard disk, ke dalam RAM. Kalau misalnya CPU butuh sesuatu sudah tidak ada dalam RAM. Kalau sudah ada ya sudah, ambil saja langsung CPU dari RAM. Ada kalanya RAM itu menjadi penuh, sementara CPU butuh sesuatu yang tidak ada dalam RAM, sehingga harus bagian daripada RAM dikembalikan lagi kepada virtual storage. Nah, jadi ada mekanisme swapping ini. Gitu. Jadi ada aktivitas yang terkait dengan memilih mana yang harus di swap in-kan, mana yang harus di swap out-kan, gitu ya. Nah, ini nantilah kita diskusikan tekniknya, detailnya di subbab mengenai virtual memory. Kemudian yang terakhir, aktivitas dari pengelolaan memori adalah terkait dengan allocating and deallocating memory space as need. Ya tadi itu konsep pendasar daripada sebuah sistem komputer itu kalau mau menjalankan sebuah aplikasi, copy dulu ke dalam memori, di-copy dulu dalam memori. Kalau sudah selesai, maka bagian yang itu namanya alokasi, mengalokasikan memori untuk sebuah proses, kemudian di-copy ke dalam memori. Nanti kalau sudah selesai, itu harus dilepaskan memori itu. Itu dikatakan dengan dealokasi. Yang tidak sesederhana itu. Bisa terjadi misalnya ada 10 buah program run masuk dalam memori, kemudian selesai satu persatu. Jadi akan muncul bolong-bolong. Jadi bekas daripada sebuah proses akan mengakibatkan sebuah hole. Bisa saja banyak hole. Kalau total banyak hole, katakanlah totally banyak hole itu katakanlah 10 kilo misalnya. Kemudian ada program yang mau dijalankan sebesar 2 kilo misalnya, nah, itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ada hole, tidak ada space di antara yang bolong-bolong itu. Kenapa bolong? Karena ada proses yang sudah selesai. Itu yang lebih besar daripada 2 kilo. Bisa terjadi seperti itu. Jadi itu tidak semudah itu, tidak sekedar hanya copy isi dari file ke dalam memori, tapi ada mekanisme untuk mengatur gimana caranya yang bolong-bolong ini supaya bisa terintegrasi jadi dikompakkan gitu ya, jadi satu, sehingga besar
program itu bisa sesuai dengan besar memori yang sisa, karena sisa itu kan namanya sisa gitu ya. Nah ini 3 aktivitas dalam pengelolaan memori. Nah bagaimana tekniknya, bagaimana algoritmanya itu ya masing-masing kan ada untung ruginya terkait dengan alokasi dan dealokasi ruang memori, itu nanti minggu kesekian kita bicara itu. Nah ini aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan memori. Oke, ada yang bertanyakan? Oke ya, clear. Nah, kemudian storage, pengelolaan storage, ya storage ya, kalau muncul kepala storage itu pasti muncul kepala kita kalau di komputer biasa hard disk lah gitu ya. Nah, ya kalau sudah bicara hard disk, kita pandang kan sebagai sebuah tempat di mana kita bisa menempatkan sesuatu ya, sesuatu itu pasti bentuknya adalah berkas atau file. Nah, dalam memandang sesuatu yang disimpan dalam storage itu sebenarnya ada, kalau kita dari sisi user ya, kalau kita sisi user itu yang kita pandang adalah bentuk logik saja. Jadi kalau kita dengan Windows Explorer misalnya kita buka hard disk misalnya, katakanlah dalam hard disk itu tersimpan file A, file B, dan file C. Ya dengan Windows Explorer ya kelihatan gitu bahwa dalam hard disk itu tersimpan file A, file B, dan file C. Fisiknya dan pandangan kita itu file A, file B, file C itu masing-masing satu kesatuan, itu tidak terpisahkan. Satu A jadi satu, gerumbul entah di mana tempatnya gitu ya. B jadi satu, di mana tempatnya, seperti itu. Itu pandangan logik. Fisiknya sebenarnya tidak seperti itu. Secara fisik mungkin saja sebuah berkas, katakanlah file A tadi itu secara fisik mungkin disimpan di dalam sistem komputer, posisinya di dalam disknya itu tidak jadi satu kesatuan, tapi terpisah-pisah. Itu pandangan fisik gitu ya. Tapi kalau logik dari sudut pandang kita sebagai pengguna ya cuman satu berkas, ada satu kesatuan di situ. Saya nggak tahu Anda pernah nggak ini, salah satu aplikasi yang ada di Windows itu adalah defragmenter. Nanti dicoba saja ya, di Windows ada tuh aplikasi namanya defragmenter. Aplikasi defragmenter itu kalau Anda perhatikan, kalau Anda jalankan gitu ya, kalau jalankan kemudian dikenakan terhadap katakanlah drive C misalnya, ada bisa melihat itu ada gambaran di mana Windows akan mengumpulkan jadi satu file demi file yang tadinya terpisah, kemudian dia kumpulkan jadi satu, sehingga terlihat dalam ilustrasi logik di dalam tampilan di layar itu ada pertukaran tempat lah dari satu file ke file dari satu lokasi di dalam disk ke lokasi yang lain, sehingga at the end di ujungnya nanti terlihat bahwa file demi file itu dikumpulkan jadi satu persatu. Kenapa kok begitu? Ya sebenarnya itu dari sisi space ya, jumlah space itu tidak akan berkurang dan menambah gitu. Itu hanya ya kita tahu lah ya, hard disk itu kan secara fisik kalau Anda bongkar itu hard disk bentuknya kan lingkaran begitu ya, kepingan lingkaran besar gitu ya. Nah itu membaca juga hard disk itu berputar satu arah. Nah, dia berputar satu arah gitu ya. Ada pembacanya di situ. Nah, kalau posisi daripada data itu tersebar, nah proses pembacaan itu butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena dia akan baca satu lokasi, nunggu putaran lagi baru dapat satu lokasi, nunggu putaran lagi baru dapat satu lokasi. Jadi ada waktu jeda menunggu kelanjutan daripada satu blok data terbaca ke blok data yang lain. Nah, kalau itu disatukan jadi satu, dari sisi performansi, dari sisi bagaimana data itu didapatkan, itu jauh lebih cepat. Istilahnya dalam satu putaran kita bisa langsung membaca, komputer bisa langsung membaca sekian banyak data dalam satu putaran, gitu ya. Maka ada fasilitas di dalam Windows, kalau Anda cari gitu ya, judulnya defragmenter, itu akan dia akan mengumpulkan menyatukan
data-data yang secara fisik tersebar ke dalam satu area. Oke, nah itu pemahaman bahwa ada istilah logical view dan ada istilah physical view. Lah kemudian bicara storage, sekali lagi storage kan tempat buat menyimpan data. Ya dalam realitasnya kalau kita mau beli hard disk misalnya, ya tidak hanya hard disknya tok yang kita beli, tapi ada perangkat. Ya perangkat ada keras lah, ada benda elektronik lah yang akan mengendalikan kerja daripada pembaca, mengendalikan kerja daripada putaran mesin gitu ya. Nah ini ada device-nya, ada perangkat lah gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau beli CD, komputer kita ingin baca data dari CD, ya nggak beli CD-nya saja, kita harus punya device-nya, pembacanya gitu ya. Lah macam-macam kemarin juga sudah didiskusikan terkait dengan storage, macam-macam itu kan ada, kalau digambar ya ada 3 aspek utama di dalam pengkategorian storage ya, ada cost-nya, ada volatility-nya, kemudian ada kecepatannya, speed-nya. Nah, karakteristik dari sebuah perangkat storage itu bisa dilihat dari ketiga aspek itu. Nah, itu kalau kita satu persatu kita jabarkan gitu ya, itu nanti akan kita dapatkan struktur hierarki. Ada yang kalau kita lihat, ada yang kalau lihat dari sisi speed-nya cepat sekali, ada yang lambat sekali. Cache itu cepat sekali, tape itu lambat sekali. Dari sisi cost ada yang mahal, ada yang murah, dan seterusnya. Semuanya tergantung kepada performansi daripada karakteristik atau properties daripada perangkat storage-nya. Oke, ini Anda tahu semua lah gitu ya. Kemudian file system management, pengelolaan file system. Clear juga rasanya Anda juga sudah tahu bahwa yang namanya pengelolaan file, kita biasanya kalau menggunakan Windows selalu, kalau kita bicara file, pengelolaannya itu basisnya adalah bahwa file itu akan ditempatkan dalam sebuah folder. Folder itu akan nanti ditempatkan dalam sebuah folder yang lain lagi, sehingga mudah dalam mendapatkan filenya. Untuk mengajar misalnya, untuk file presentasi ini saya tempatkan dalam folder kerja. Di dalam kerja ada macam-macam, ada folder untuk mengajar ada mata kuliah sistem operasi ada kelas XM misalnya. Kan nanti tahulah ini yang dikatakan dengan manajemen sistem file. Jadi umumnya manajemen sistem file itu dalam konsep directory. Kemudian manajemen sistem file juga terkait dengan hak akses. Ya kalau komputer saya ini misalnya ini saya tidak saya yakin yang makainya cuma saya, pun kalau yang pakai orang lain ya saya nggak bermasalah gitu ya. Windows itu kan bisa kita set kalau kita pasang password di situ. Nah nanti saban kali komputer ini dinyalakan, kita diminta untuk mengidentifikasikan siapa usernya ini gitu ya. Nah kalau kita pasang passwordnya, maka yang terjadi adalah ketika si A menggunakan komputer dengan si B menggunakan komputer, nanti kalau kita lihat itu kan beda sih isi storage-nya lah, katakan begitu. Si A isinya ABC, kok si B isinya BCD, bisa terjadi seperti itu. Nah yang mengatur itu tentunya adalah si Windows-nya. Kenapa? Karena dalam hal bagaimana mengakses file itu akan ditentukan siapa boleh apa gitu, siapa boleh apa gitu ya. Nah ini terkait dengan access control. Kemudian aktivitas dalam manajemen file system, yang pertama adalah creating and deleting file and directories. Clear, membuat file, menghapus file, membuat directories, menghapus folder atau directories. Kemudian manipulasi file dan directory. Clear, manipulasi file itu maksudnya adalah kan kita bisa buat program yang terkait dengan database misalnya. Ada berarti kan dalam pengelolaan sistem file akan ada file berkas datanya, basis datanya. Nah namanya manipulasi basis data kan manipulasi isi daripada file, isi daripada
database-nya gitu ya. Nah, ini dimaksud dengan manipulasi dari file dan directory. Itu ya kalau kelihatan yang paling gampang lah. Kalau saya nggak tahu Anda tahu nggak konsep membuat program untuk network misalnya, yang program multi user. Kan kalau sebuah file data itu di recordnya, datanya di manipulasi, di update misalnya gitu ya, itu ada istilah melog. Yang di log adalah datanya. Tapi kalau file isinya datanya dihapus, maka yang di log adalah filenya. Jadi kalau ada proses penghapusan data atau penambahan data, itu tidak boleh ada proses lain dalam multi sharing ya, dalam multi user itu tidak boleh ada program lain yang mengotak-ngatik si file itu. Itu kalau sedang di delete atau di insert. Tunggu sampai itu selesai baru bisa dilakukan pemanipulasiannya lagi. Itu dalam konteks lognya adalah file. Pun ada istilah log pada data. Log pada data itu kalau terjadi pengupdatean data. Nah, ini yang dikatakan dengan manipulasi terhadap files dan directory. Ya, contoh paling gampang pula lah kalau Anda ngetik dengan Windows, Microsoft Word misalnya, kan nggak bisa lagi tengah Anda gunakan terus kita mau hapus filenya, pasti kan ada komentar bahwa itu sudah digunakan oleh user yang lain. Ya, kira-kira begitulah, gitu ya. Kemudian aktivitas operating system yang ketiga adalah terkait dengan backup file onto stable non-volatile storage media. Ya proses pembackupan lah gitu ya. Kalau ini nggak kelihatan ya, kalau kita di Windows paling gampang itu ada otomatis. Kita bisa set kok proses backup sistem tapi bahwa Windows-nya itu mau berapa lama. Jadi kalau misalnya kita set per 3 hari misalnya, terus terjadi sesuatu pada hari ke sekian, itu biasanya sudah ada komentar di sini. Mau di restore apa enggak? Kalau di restore, nanti dia akan kembali kepada keadaan masa di mana si komputer itu tidak bermasalah. Ya kan biasa gitu kalau Windows karena ada masalah terus keluar blue screen, istilahnya kita bilang blue screen, sudah ada komentar di bawah tuh perlu di restore enggak. Nanti kalau kita restore ya akan jalan lagi. Cuman jalan itu kalau kita perhatikan loh, ini ada beberapa settingan yang sudah saya set tapi kok nggak terset gitu, tidak terjadi. Itu karena dia mengembalikan kondisi sistem pada saat terakhir di backup. Ini Windows punya fasilitas ini gitu ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan storage. Oke, ada yang bertanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Untuk proses defrag tadi ya, untuk defrag itu dia konsepnya kan tadi mengumpulkan jadi satu ya dia. Backup. Defrag. Oh, defragmentation, oke. Defragmentation itu kan konsepnya dia mengumpulkan jadi satu. Nah itu biasanya berdasarkan apa ya Pak? Untuk dia pengumpulannya berdasarkan kriteria tertentu kah atau ya udah dalam satu folder itu dia jadiin satu atau gimana? Nanti coba ya di otak-atik di Windows tuh saya nggak tahu ini. Kalau di Windows saya biasa pakai Windows 7 itu ada tuh defragmentation. Begitu kita jalan defragmentasi kita kelihatan itu. Jadi sebenarnya gini, kan disk itu sebenarnya di disk itu ada 3, kalau kita lihat konsepnya ya, disk itu ada 3 area. Maksud gue 3, 2 sih sebenarnya, 2 area. Area data dan area indeks. Ibarat buku ya, ibarat buku itu ada buku bicara isinya dan ada buku daftar isi. Jadi kalau kita mau baca buku terkait dengan topik A, kita lihat dulu nih daftar isi. Oh, topik A ini ada di halaman sekian, gitu ya. Nah, pun sebenarnya harddisk pun begitu. Harddisk itu akan dibagi menjadi 2. Ada yang isinya sama ada yang indeksnya. Anda kalau format media, apalah mau pendrive atau mau apa gitu ya, kan suka ditanya itu mau model FAT, mau FAT32 atau mau NTFS misalnya kan gitu ya. Nah, itu adalah format daripada indeksnya. Indeks ini adalah sesuatu yang nanti menginformasikan data ini itu ada di mana.
bentuknya apa? Bentuk logiknya kayak daftar isi kalau di buku. Nah, daftar isi di buku itu kan begitu ya, halaman 1 itu apa, terus berurutan seperti itu gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada sequence lah, ada urutan terkait dengan objek-objek yang ada di dalam apa namanya nih, storage-nya dalam bukunya gitu ya, kalau kita contohkan buku tadi. Lah kalau ditanya defragmentation itu basisnya apa? Pertama, defragmentation itu kan yang apa ya? Inginnya itu mengumpulkan tadi ya, bahwa file ketika disimpan di dalam storage itu secara fisik lokasinya bisa terdistribusi, jadi terpencar-pencar, gitu ya. Nah, itu tugas daripada defragmentasi, menyatukan itu pada satu lokasi. Nah, tentunya penyatuan itu basisnya adalah file demi file. Oke, file demi file. Lah, taunya file A ada di mana, file B ada di mana, file C ada di mana, itu dari tadi itu daftar isinya atau FAT-nya itu, file allocation table-nya itu. Jadi kalau ditanya basisnya apa, basisnya file. Dari mana datanya? Dari namanya FAT. Dilakukan secara apa? Dilakukan secara urut terhadap file yang terdaftar di dalam FAT. Nah, sehingga kalau ada cobaan itu lah, selesai ini kuliah, cobalah defragment, kelihatan tuh nanti file A dikerjakan, dibaca tuh mana yang berpindah, ini mana, ini pindah kemana. Lama-lama terakhir terlihat untuk urutan A ada di pojok, B satu di sini, ada satu kesatuan itu. Gitu Mas, coba aja nanti di. Oh, oke. Oke, berarti berdasarkan indeksnya ya? Berdasarkan urutan yang urutannya. ada. Nah. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, nah kemudian ini mass storage management. Nah ini sebenarnya serupa tapi tak samalah dengan, kan kemarin ya, bahwa kalau kita berbicara storage itu kan ya sebenarnya cache memory pun ya storage, RAM ya storage, secondary storage ya storage, auxiliary storage ya storage. Mass storage management ini maksudnya adalah pada auxiliary storage gitu ya. Auxiliary storage ini pemahamannya perangkat apa ya namanya, storage tambahan lah, ya, storage tambahan. Dan biasanya storage tambahan ini ukuran dan besarnya ya sangat besar, dan ini digunakan untuk apa? Digunakan biasanya adalah untuk data-data yang derajat tingkat volatilitasnya rendah gitu ya. Ya contoh paling gampang untuk data-data backup-backupan lah gitu ya. Oke, nah ini mass storage management, aktivitasnya free space management clear gitu ya, storage allocation clear, kemudian di scheduling kan ada perangkat storage, mass storage yang sifatnya ada dua sebenarnya, ada yang dedicated, ada yang bisa di share. Contoh apa yang dedicated? Contoh dedicated adalah bisa tape, magnetic tape atau cartridge lah kalau sering itu. Modelnya kayak kaset pita begitu gitu ya. Itu dedicated, kita komputer tidak bisa beberapa buah proses mau mengakses satu buah tape, tunggu satu selesai dulu baru selesai yang lain. Karena kan karakteristik tape kan gitu ya, kayak pita begitu, kalau baca kan nggak bisa apa ya, maju mundur ya, maju terus gitu. Kalau sudah sampai ujung ya di rewind dulu gitu ya, kumpulin jadi satu dulu baru bisa baca ulang. Sehingga karakteristik daripada model tape itu dedicated. Ya, yang bisa di shareable, bisa dipakai bareng-bareng adalah disk. Disk kan ada yang sekarang sampai petabyte gitu ya. Itu coba aja bayangkan seberapa besarnya storage punyanya YouTube. Bisa bayangkan berapa juta video itu disimpan di sana gitu ya. Dan itu diakses bisa oleh beberapa user, sehingga tidak mungkin bentuk storage-nya itu adalah tape, pasti bentuknya adalah disk, karena disk kan bisa shareable. Nah, kalau sudah berbicara model storage yang seperti ini yang bisa di-share, bisa digunakan bareng-bareng, sama sebenarnya, tidak sembarangan dalam mengatur penggunaan pengaksesan itu storage, itu disk oleh proses, tapi diatur
siapa dulu, siapa selesai, siapa dulu, siapa belakangan dan seterusnya. Ya sama pemahamannya seperti CPU bahwa ada penjadwalan dalam penggunaan storage gitu ya. Oke, itu mengenai disk scheduling. Jadi ini karakteristik pada perangkat-perangkat storage yang shareable, yang bisa di-share dalam penggunaannya. Kemudian ya ini sudah beberapa storage karakteristik lain, bahwa tergantung sekali lagi bahwa ini semua tergantung pada karakteristik alatnya, seperti misalnya ada istilah WORM, write once, read many times. CD, contohnya CD. CD itu write tulis cuma satu kali, even bentuknya read write misalnya, RW CD-nya atau DVD-nya, tapi tetap bakarnya sekali, bacanya berkali-kali. Nanti mau dipakai lagi, ya dihapus dulu, diformat dulu gitu ya, dikosongkan, baru ditulis sekali, baca berkali-kali. Ini contoh seperti itu. Yang kemudian kalau hard disk itu ya modelnya read write gitu ya. Nah ini dalam hal pengelolaan ini untuk model-model yang mass storage management ini semua tergantung pada karakteristik daripada storage-nya, itu berbeda-beda gitu ya. Oke, ini migrasi data dari kalau kita bicara pengelolaan memori ini ya sudah kita selalu sering diskusikan itu ya. CPU itu mengerjakan instruksi. Instruksi kalau dibaca dari memori, oh ini kerjakan menghitung penjumlahan misalnya A tambah B misalnya, A tambah B. Nah itu pengerjaan penambahannya itu bisa dilakukan kalau nilai A dan nilai B itu sudah ada dalam CPU. Nah nilai A dan nilai B ada dalam CPU, itu posisinya ada di register. Nanti kalau sudah dihitung, hasilnya ditaruh di dalam register gitu ya. Lah itu data A dan data B itu bisa ada di register kalau dia sudah ada di cache memory. Oke, kemarin ya cache memory. Nah seperti ini gitu ya. Jadi ada migrasi dari memori ke cache memory. Oke, nah memori tadi itu kalau kita berbicara bahwa misalnya bahwa ada virtual storage, secara fisik virtual storage itu ada di disk gitu ya. Maka ketika ada data, kalau kemudian kita gambarkan bagaimana migrasinya, perpindahannya, ya ini gambarannya dari magnetic disk, dari virtual memory, diambil, ditempatkan dalam main memory, dari main memory ditempatkan lagi ke cache memory, baru masuk ke register gitu ya. Nah ini sudah sering kita diskusikan lah terkait dengan migrasi data, ini dalam hal ini integer misalnya, dari disk ke register, dari disk untuk diproses oleh CPU. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kemudian terakhir bicara I/O subsystem. Komputer itu kan setidaknya yang paling sederhana komputer itu isinya ya, kalau kita bicara input device, keyboard, itu setidak-tidaknya tanpa keyboard juga nggak mungkin gitu ya. Apa namanya nih, nggak ada keyboard tapi ada mouse juga hampir nggak mungkin, walaupun ya Windows misalnya menyediakan ini fasilitas keyboardnya pakai aplikasi apa tuh muncul keyboard di layar, tinggal klik gitu ya. Tapi konsepnya paling tidak ada keyboard lah sebagai input device-nya. Kemudian output device-nya setidaknya print monitor gitu ya, LCD. Setidaknya sistem komputer itu yang paling sederhana sekali itu yaitu. Nah, sekarang komputer zaman sekarang kan standarnya kan GUI ya, model operating system kan ya, salah satu fungsi daripada operating system ada sebagai intermediary. Nah, ada hubungannya komputer dengan user. Nah, zaman dulu komputer sederhana, jadi kalau kita bicara tampilan muncul di luaran di monitor,
itu modelnya ya teks begitu saja, nggak bisa kayak zaman sekarang nampilin gambar, foto. Zaman dulu tuh nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Sehingga akan sulit sekali, padahal kadang-kadang kita kepingin ada logo atau ada apalah muncul di dalam layar gitu ya. Nah itu kemudian teknologi sekarang kan memungkinkan dengan GUI-nya itu, konsep komputer zaman sekarang kan graphical user interface. Nah kalau sudah bicara graphical user interface ya seperti sekarang ini, setidak-tidaknya komputer ya ada keyboard, ada mouse gitu ya. Kemudian tampilan di output device-nya ya baik bentuknya ya GUI, graphical seperti itu gitu ya. Nah, ini standar bahwa bahwa kita bisa menambahkan konfigurasi daripada sistem komputer kita ya bisa-bisa saja ya, nambah printer, nambah inilah, menambah itu gitu ya, bisa-bisa saja gitu ya. Jadi beda-beda tergantung daripada komputernya, kebutuhannya. Kemudian bicara mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam I/O subsystem, ini juga rasa sudah sering saya singgung-singgung. Ada beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan buffering. Buffering ya, ini ya perangkat I/O itu bisa bekerja mandiri. Kenapa? Karena dia punya I/O prosesor. Dalam hal ini karena dia punya prosesor ya, maka dia bisa ngolah data sebenarnya. Bicara dia mengolah data, tentunya akan ada kaitannya dengan memori. Dalam hal akses I/O subsystem ke memori itu lewat DMA. Nah, problemnya adalah proses komputasi di perangkat I/O itu jauh lebih lambat daripada komputasi di prosesornya, gitu ya. Nah, sehingga harus ada mekanisme untuk menjembatani salah satu perbedaan kecepatan. Contoh paling gampang, saya beri contoh ini loh, nonton YouTube, proses menampilkan gambar, streaming gambar di video ya di layar itu kan konstan. Sementara ngambil data gambarnya dari YouTube itu berubah-ubah, kadang cepat, kadang lambat. Cepat artinya bahwa banyak data yang bisa didapatkan dalam waktu tertentu, kadang-kadang cuma sedikit gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena sibuknya jaringan, semakin banyak user menggunakan jaringan ya semakin lambat gitu ya. Sekali lagi sementara proses itu konstan, maka kalau Anda lihat YouTube, di bawah itu ada dua garis merah sama garis putih yang bergerak. Garis merah itu adalah pembacaan data, pemrosesan data oleh prosesor, oleh komputer. Garis putih adalah data yang sudah dibaca. Dan putih itu harus mendahului yang merah. Manakala merah ketemu putih, ya sudah berhenti gitu ya. Nah, supaya tidak terganggu itu prosesnya, putih banyakin dulu gitu ya. Itu dikatakan sebagai buffer. Jadi storing data temporary gitu ya. Ini terkait dengan buffer. Kemudian yang kedua caching. Mana juga sudah dijelaskan caching. Caching ini kan teknik supaya terlihat performasi proses cepat. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Caching hanya teknik di mana kita komputer mengcopy sebuah proses, mengcopy hasil daripada sebuah proses yang sering dikerjakan. Contoh paling gampang kalau kita pakai browser, paling sering itu Google. Kadang-kala kita Google http://google.com, enter, keluar tuh muncul tampilan Google-nya. Tapi begitu kita ketik sesuatu untuk dicari, baru keluar situ. Problem nggak ada koneksi dengan internet. Tuh tadi muncul gitu ya. Itu karena itu tadi konsepnya adalah result dari hasil daripada sebuah proses itu di-copy dulu. Nah, manakala itu dipanggil, dimunculkanlah kopian itu. Nah, ini yang dikatakan dengan caching. Nanti detailnya kita diskusikan. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan spooling. Spooling ini singkatan dari kata spool sebenarnya. Spool singkatan dari simultaneous peripheral online operation. Kalau ini contoh paling gampang ya. Contoh paling gampang itu kalau kita ngetik lah, kita sedang mengedit naskah, nulis tesis misalnya. Tesis kan tebel tuh, katakanlah 60 halaman. Selesai ngetik 60 halaman, kemudian kita cetak tesis naskah itu kita cetak. Yang namanya mencetak gitu kan harusnya printer yang bekerja gitu ya. Nah,
setelah mencetak baru kita bisa mengedit kembali. Jadi ada proses mencetak. Namanya mencetak ya semua halaman yang diperintahkan untuk dicetak ya dicetak. Misalnya saya memerintahkan komputer untuk mencetak halaman 1 sampai halaman 60. Wes, proses printer akan mencetak halaman 1 sampai dengan halaman 60. Normalnya ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa mengedit file itu. Tunggu sampai mencetak itu selesai, baru kita bisa mengedit. Nah, Anda bisa bayangkan printer mencetak 60 halaman, berapa lama kita mesti menunggu itu. Nah, sehingga komputer zaman sekarang Windows, itu yang Anda perhatikan di Windows itu punya yang namanya spooling. Jadi kalau kita mencetak 60 halaman, Anda perhatikan situ, cetak halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 60. Ketika sudah 60, baru kita bisa mengedit. Bagi Microsoft Word-nya itu dia sudah tahu bahwa ini sudah tercetak, tapi sebenarnya realnya belum tercetak, gitu ya. Yang apa namanya? Kita bisa lihat di bawah ada di Windows ya, kita bisa lihat printernya, status printernya. Nanti kelihatan tuh ada beberapa antrian itu, ya. Mungkin ya. Nah, sementara kita bisa mengedit, mungkin cetakan itu sedang tercetak oleh printer. Nah, ini dikatakan ada mekanisme spooling. Jadi apa ya? Membuat seolah-olah bagi proses itu pekerjaan I/O itu sudah selesai, tapi sebenarnya dia belum selesai, secara realnya belum gitu ya. Nah, itu yang mekanisme yang istilahnya dikatakan sebagai spooling. Kemudian semua perangkat I/O itu punya I/O prosesor. Kalau dia punya I/O prosesor, berarti dia punya controller. Kalau dia punya controller, ya berarti dia punya operating system. Controller itu sebenarnya ada operating system. Bentuknya apa ya? Kalau Anda beli perangkat apapun, perangkat I/O apapun, pasti disediakan kita sering bilang drivernya, entah CD kah, pendrive saja, pendrive yang sederhana. Anda colok saja, pertama beli kemudian Anda colok, perhatikan di bawah itu. Pasti ada komentar, ada tulisan bahwa dia sedang menginstalasi drivernya gitu. Kenapa? Karena dia kebetulan tersimpan dalam pendrive-nya gitu kan. Pendrive kan buat menyimpan berkas gitu ya, sesuatu sudah tersedia di situ gitu ya. Nanti yang kedua, ketiga, pengguna selanjutnya tidak akan ada lagi penginstalan drivernya. Nah, pun sama, semua perangkat itu punya driver yang spesifik, punya driver yang spesifik. Jadi semua vendor yang pabrikan yang buat perangkat itu pasti juga akan menyediakan drivernya. Mungkin ada protes, enggak Pak, saya beli printer, saya nggak nginstall drivernya bisa dipakai. Memang gitu. Kenapa? Karena Windows sendiri sebenarnya sudah menyediakan standarnya lah, katakan seperti standar sudah ada. Cuman kalau kita hanya memanfaatkan drivernya dari Windows, si perangkat itu tidak maksimal. Contoh yang paling gampang sekali, Anda beli VGA card, kartu, kalau Anda punya desktop ya, punya VGA card, Anda beli coba yang katakanlah yang resolusinya tinggi sekali. Nanti kalau Anda pakai Windows, standar Windows ya gambarnya ya begitu-begitu aja. Tapi begitu Anda install drivernya, itu tampilannya, pewarnaannya jauh lebih bagus sekali gitu ya. Jadi memang Windows sudah menyediakan General Device Driver Interface gitu ya. Dan kalau mau yang lebih optimal, ya digunakanlah driver yang berasal dari vendornya, dari pabrikannya, ya, driver for specific hardware device gitu ya. Nah, ini terkait dengan manajemen I/O subsystem. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nah ini konsep, detail-detail mengenai ini nanti kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sampai dengan hari ini kita masih berbicara apa sih yang mau kita omongin gitu ya, kira-kira begitu. Oke, ada yang mau tanyakan, ada yang mau didiskusikan, monggo, masih ada waktu setengah jam kurang.
clear? Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan, tanggal 27 mulai libur ya, berarti kita masuk ketemu lagi tanggal 9 ya, kalau nggak salah. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, ya hari ini sampai sini dulu. Pendalamannya monggo dibaca buku-buku yang sudah saya share. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti minggu depan kita diskusikan. Atau kalau kelapan libur, nggak sabar ya monggo silakan WA saya atau kita ngobrol lewat WhatsApp. Oke ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.